Baik, lengkap ya semua ya, prinsipal. Lengkap ya mulia. Sidang perkara nomor 23 garis miring P garis miring TF garis miring 2024 Presiden Jakarta antara fungsi aman melawan Ali Rahmat Saleh, Kepala KPP Pratama Jakarta Taman Direktorat Jenderal Pajak dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, sesuai jadwal sidang pada minggu yang lalu, pada hari ini ada sikap pengadilan ya terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat yaitu Bung Setiawan. Terkait dengan itu, maka setelah mendengar keterangan dari para pihak, pada hari ini pengadilan akan mengambil sikap terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Silakan didengar. Penetapan nomor 23 garis miring B garis miring TF garis miring 2024 yang nomor 23 garis miring G garis miring TF garis miring 2024 garis miring PT UN Jakarta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca surat gugatan penggugat tanggal 19 Januari 2024 yang telah disampaikan ke Paniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Januari 2024 dengan register perkara nomor 23 garis miring B garis miring TF garis miring 2024 PT UN Jakarta dalam perkara antara Bung Setiawan warga negara Indonesia pekerjaan swasta beralamat di APT MDT Palas B23CK Kebon Kosong Kemayoran Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Ali Rahmat Saleh dalam kurung Kepala KPP Taman Sari Direktorat Jenderal Pajak tempat kedudukan di Jalan Mangga Besar nomor 52 Taman Sari, Jakarta Barat, daerah khusus ibu kota Jakarta dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Maradi Prabowo, SMH, Kepala Seksi Advokasi 4 Subdit Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan 2 Haji Fahrudi, SOS MH, Kepala Subbagian Advokasi Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil DJP, Jakarta Barat, 3 Rahmat Hadiah
Kurniawan S.A. Pelaksana Seksi Advokasi 4 Subdit Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan 2. 4. Hari Irawan S.A.M.Si. Pelaksana Seksi Advokasi 4 Subdit Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan 2. 5. Tony Pramana S.A. Pelaksana Seksi Advokasi 4 Subdit Advokasi Direktorat Peraturan Perpajakan 2. 6. Aldian Putra Prayoga APG Pelaksana Subbagian Advokasi Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil DCP Jakarta Barat. Semuanya pada negara Indonesia, pekerjaan aparatur sipil negara, Direktorat Jenderal Pajak beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaping 40 Berkata 42 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKU 2 KPP 0503/2024 tanggal 24 Januari 2024 untuk pengajian sebagai tergugat. Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah tindakan faktual tergugat menolak saya masuk ke kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Taman-Sari diduga melanggar peraturan dan melanggar AUPD. Menimbang bahwa pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam kurung selanjutnya dalam penetapan tersebut Undang-Undang Ratun menyebutkan ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan berwenang memutus dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. C. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. D. Apa yang dituntut dari gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. E. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara dalam proses ini telah memanggil para pihak pada rapat permusyawaratan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 dan 5 Februari 2024. Yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa menjadi objek sengketa dalam perkara ini, perkara adalah tindakan faktual tergugat menolak saya masuk ke kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Taman-Sari. Bahwa terhadap objek sengketa pihak penggugat telah melakukan upaya keberatan dengan surat keberatan nomor 0102 B SK 01 2024 kepada tergugat tanggal 2 Januari 2024. Menimbang bahwa serta membaca dan mencermati surat gugatan dan objek sengketa serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, diperoleh fakta hukum bahwa maksudnya tergugat pada pokoknya berupa tindakan faktual tergugat menolak pihak penggugat masuk ke kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Taman-Sari. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum berkaitan dengan objek sengketa yang tercantum dalam surat gugatan, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, bahwa selanjutnya pengadilan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan yang didaftarkan oleh penggugat telah memenuhi syarat formal sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa hukum. Menimbang bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa mengacu kepada ketentuan pasal 47 yaitu pasal 50 Undang-Undang Ratun, maka ketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara. Bahwa batasan formal normatif mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Dalam kurung selanjutnya dalam penetapan disebut Undang-Undang Ratun yang berbunyi sebagai berikut: sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam sidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkan keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan lalu. Menimbang bahwa dengan mencermati batasan format sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat 3 unsur utama dari sengketa tata usaha negara, yaitu objek yang disengketakan harus berbentuk keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9
Undang-Undang Pratun dan tidak dikecualikan oleh pasal 2 maupun pasal 49 Undang-Undang Pratun. Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan digugat haruslah badan atau pejabat negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah hukum tata usaha negara dalam kurung hukum administrasi negara. Menimbang bahwa untuk menentukan apa objek sengketa memenuhi keputusan tata usaha negara, pengadilan akan mengujinya dengan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pratun dan peraturan lain yang terkait sebagai berikut. Bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pratun menyebutkan keputusan keputusan tata usaha negara dalam kurung Pratun adalah suatu penetapan itu yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa memperhatikan dan mencermati penjelasan di pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pratun yang menyebutkan istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah untuk formalnya seperti surat keputusan, pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan terus itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan badan atau pejabat tata usaha negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas a. badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkan, b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, c. pada siapa tulisan ditujukan dan apa yang dikatakan di dalamnya. Bersifat final artinya sudah ada definitif dan katanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain sebelum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dan badan administrasi kepegawaian negara. Bahwa ketentuan pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dalam kurung saja dalam penetapan disebut Undang-Undang AP menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang yang keputusan tata usaha negara masuk dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang peradilan tata usaha negara sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai berikut. A. Penetapan keputusan juga mencakup tindakan faktual. B. Keputusan badan dan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya. C. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPD. D. Bersifat final dalam arti lebih luas. E. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan atau keputusan yang berlaku bagi warga negara. Kami ulangi, keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Bahwa ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang AP menyebutkan warga masyarakat adalah seorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan atau tindakan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut. Berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPD bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup keputusan yang diambil alih oleh atasan pejabat yang berwenang. Berpotensi menimbulkan akibat hukum. Berlaku bagi warga masyarakat yaitu seorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan atau tindakan. Menimbang bahwa objek sengketa adalah tindakan faktual tergugat menolak menggugat masuk ke kantor pelayanan pajak Pratama serta dan mencari diduga melanggar aturan dan melanggar APW. Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 2 huruf B Undang-Undang Pratun mengatur yang dimaksud dengan pengaturan yang bersifat umum ialah pengaturan yang memuat norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang. Menimbang bahwa pengadilan berpendapat objek sengketa secara jelas tidak memiliki nama serta alamat dari orang dan atau badan hukum perdata yang dituju dan juga tidak mencantumkan melakukan hal ini karena objek sengketa merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang mengikat dan berlaku secara umum kepada setiap orang dan atau badan hukum perdata dalam rangka pelayanan publik, sehingga pengadilan menilai objek sengketa bersifat umum
termasuk ke dalam putusan tun yang dikecualikan sebagai objek yang dikatakan kompetensi absolut tun sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf B Undang-Undang Praktik. Menimbang bahwa ketentuan pasal 1 ayat 1 Perma nomor 2 tahun 2019 menunjukkan bahwa tindakan pemerintah adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara lainnya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Menimbang bahwa dalam menyikapi terhadap dimensi tindakan administrasi, pemerintah yang dimaksud pengadilan menginterpretasi atau penafsiran sistematis yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan, menafsir dan logika hukum apa yang dijelaskan oleh tergugat menggunakan metode penafsiran Undang-Undang AP dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 nomor 2 tahun 2019 dan teori ilmu hukum mengenai sistematika perbuatan pemerintahan gestur handling berupa perbuatan materi dan material dan tindakan nyata vital handling meliputi tindakan berbuat komision dan tidak berbuat komision. Dan bila dihubungkan dengan objek gugatan, maka pengadilan berpendapat bahwa objek gugatan merupakan tindakan berbuat komision yang menolak pihak penggugat masuk ke kantor pelayanan pajak pertama taman sari adalah merupakan pengaturan yang bersifat umum. Oleh karenanya tidak termasuk kualifikasi kepentingan tata usaha negara dalam hukum katun yang mencakup tindakan aktual inkasu tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Katun Junto Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Junto Perma nomor 2 tahun 2019 yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dalam kurung video supra, oleh karena terbukti bahwa objek sengketa tidak termasuk objek sengketa tata usaha negara, maka berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi ketentuan pasal 62 ayat 1 huruf A Undang-Undang Katun, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Menimbang bahwa karena gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedang berlaku berubah berakhir dengan Undang-Undang 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2. Mengutuk penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp349.000. Ditetapkan dalam rapat pemusatan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Rektor Persidangan SMA Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Jakarta dan diucapkan dan sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Sri Hartanto SMKM Panitia Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Jakarta yang dihadiri oleh pihak penggugat dan kuasa tergugat. Adalah penetapan perkara nomor 23/B/PF/2004 Jakarta telah dibacakan bagi para pihak, khususnya untuk penggugat apabila tidak berpendapat dengan penetapan ini dapat sesuai dengan pasal 62 ayat 3 huruf A terhadap penetapan sebagaimana dalam ayat 1 dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Kemudian penetapan perkara ini, pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan apabila masih ada sisa panjang, silakan penggugat diambil sisa panjang. Dan telah selesainya dibacakan penetapan perkara nomor 23 dan PB/TF 2024 untuk Jakarta dinyatakan selesai dan ditutup. Nanti kalau mau membeli salinan di PTSP ya? Baik Pak. Sudah ada